Halo teman ngobrol, hari ini kita berada di 1.200 meter di atas permukaan laut. Kita ada di Desa Punik teman-teman, dan kali ini teman-teman akan menyaksikan obrolan saya bersama seorang perempuan, ya perempuan asli Desa Punik yang sudah menginspirasi nih banyak orang termasuk saya, Mbak Wiwin. Ya. Selamat datang di teman ngobrol Mbak Wiwin. Teman ngobrol itu adalah salah satu program di Imaji TV yang mengajak orang-orang untuk ngobrol, orang-orang yang memiliki value, yang bisa memberikan inspirasi dan lain sebagainya lah. Yang seru-seru juga banyak ya, termasuk yang akan kita bahas sekarang ini. Karena di depan kita ini teman-teman sudah ada berjajar kopi-kopi dan kita sudah berada di kebun kopi juga. Ya, ini otentik banget. Kita berada di Desa Punik. Di depan kita ada kopi, suasananya kebun kopi, dan kita ditemenin oleh peracik kopi. Wah, luar biasa. Mbak Wiwin sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Wiwin selalu kalem ya teman-teman. Kita terakhir ketemu itu di Lomba Wirausaha Muda. Betul. 2023 kemarin. Betul. Ya, Mbak Wiwin banyak bukan banyak sih kemarin tuh, makanya saya harus ngejar nih ke sini Mbak Wiwin karena kemarin nggak banyak ngomong. Kita nggak sempat kenalan juga, akhirnya kita kenalan di sini. Oke Mbak Wiwin, seperti biasa nih di Imaji TV tuh kita narasumber kita tuh kita pengen dengar ceritanya dari the origin-nya. Maksudnya the origin tuh lahirnya di mana, besarnya di mana gitu. Karena biasanya hal-hal kecil itu yang akan mempengaruhi dia tuh hari ini gitu. Jadi Mbak Wiwin bagaimana lahir dan besar, sekolah di mana gitu Mbak? Oh iya, baik. Jadi saya adalah perempuan asli Dusun Punik, Desa Batu Doang, Kecamatan Batulanti, Kabupaten Sumbawa. Ya, jadi saya memang lahir asli di sini, lahir di lahir sini, dan besar di sini. Saya SD di sini, kemudian untuk jenjang SMP, SMA itu di kota. Di kota, di SMA mana Mbak? Saya kita satu sekolah lagi. Saya di SMA 1 Sumbawa Oh, dulu. SMA 1 Sumbawa. Ya, kemudian jadi kuliahnya itu baru di Malang gitu. Di Malang. Oke. Jadi sejak kapan Mbak Wiwin itu tahu bahwa potensi desanya ini tuh kopi gitu? Ya. Jadi dari awal saya sekolah itu saya dibiayain oleh orang tua dari hasil kopi. Oke. Tapi belum jadi pelaku kopi saat itu, masih iya. orang tua. Dan orang tua dulu ya seperti biasa panen jual. Nah setelah pulang kuliah, setelah tamat S1 saya pulang ke sini dan disuruh ngabdi di sebuah SMP di sini. Oh, yang ngajar ya? Harus di sini kata orang tua, ya sudah saya di sini, saya kan ngikut orang tua. Sebagai anak kan harus patuh sama orang tua. Nah sambil di sini saya lihat nih potensi kopi kita. Dan pada saat itu saya baliknya itu tepat di tahun 2011, itu harga kopi kita itu masih minim. Iya. Dengan potensi yang sekian banyak per kakak itu kan. Dan kualitas yang bagus ya. Masih minim pendapatan, sementara lahannya itu kan luas. Iya. Nah, saya berpikir bagaimana cara menaikkan harga kopi. Potensi ada, peluang ada, jadi bagaimana dengan orang yang minim lahan pun dia bisa mendapat income yang banyak. Betul. Bagaimana nih? Jadi lalu saya pelajari dan ternyata harus meningkatkan kualitas kopi baru harganya bisa mengikuti. Nah, salah satunya ternyata dengan menerapkan SOP kopi. Jadi secara turun temurun saat itu kopi itu hanya petik semuanya. Pokoknya sudah ada merah sedikit itu petik. Mau ada hijau, mau ada kuning, petik. Pokoknya ada merah dikit, semua dipetik gitu. Iya, dan ternyata itu yang menyebabkan harga nggak bisa naik-naik. Oh. Saat itu saya pulang tahun 2011 itu harga masih 17-18 per kilo. Iya ampun, nggak sampai 20.000. Belum. Dan untuk mencapai 20.000, apalagi sampai harga sekarang nih kan 30.000 sekarang. Itu sangat-sangat sulit. Saya pelajari dan ternyata harus menerapkan SOP kopi. Dan kenapa kok kopi di luar sana itu bisa harganya tinggi? Tinggi. Ternyata harus menerapkan SOP kopi. Nah, mulai sambil saya mengabdi ngajar, saya terus mempelajari bagaimana ini supaya meningkat. Nah, orang-orang nggak ada alasan lagi untuk nggak sekolah ke kota gitu kan. Betul. Nah, jadi meskipun kita anak petani, kita juga harus sekolah saat itu. Dan mulailah
mencari literatur, entah itu melalui buku bacaan, entah itu melalui internet, bagaimana menerapkan SOP kopi yang baik gitu. Lalu kita terapkan, dan pada saat kita terapkan dulu itu nggak semua masyarakat mau, nggak. Oh, karena ini setelah hal yang tahu baru akhirnya ke masyarakat gitu ya, ngasih tahu ke masyarakat iya, gitu. jadi kan Oke. ketika kita menerapkan itu kan sesuatu hal yang baru. Iya, dan aturan gitu Iya, kan ya. sementara mereka kan sudah terbiasa dengan petik rampas, Tinggal petik, jemur, jual. jual. Entah itu jemur di terpal di tanah, Heeh. pokoknya kering saja. Iya. Sementara kopi itu agak Iya. ini ya, beda dikit, beda Iya, kualitas betul, gitu ya. Betul. Dan akhirnya mulailah bersama suami dan orang tua dulu. Nah, akhirnya kita terapkan itu, belum ada nih yang mau ngikut. Nah, karena kan sesuatu hal yang baru dan mungkin dianggap tabu saat itu. Kenapa? Iya, betul. Agak ribet juga. Dan bisa dibilang pekerjaan orang gila mungkin disebut seperti itu saat itu. Betul. Ngapain gitu kan, jemurnya harus di atas para-para, kemudian juga bukan kalau di bawah gitu ya. bukan, jadi kalaupun pakai terpal itu harus ada lantai jemurnya. Kemudian setelah petik, bukan setelah petik, jadi pas petik harus yang merah-merah. Kalau ada yang hijau dipisahkan, ada yang kuning dipisahkan. Kemudian pas petik juga harus dirambang. Ngapain gitu kan, orang bilang. Ngapain, siapa yang beli gitu ya? Siapa yang beli gitu kan? Dan ternyata seiring berjalannya waktu dan mereka juga tertarik dengan harga, saya juga mulai aktif mencari investor yang beli kopi petik merah. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya mulai melakukan itu di awal tahun 2012 sampai sekarang 2023. Dan 11 tahun yang lalu ya. Dan banyak yang mengikuti karena mereka tertarik dengan harga itu. Dan ternyata rasa kopinya juga beda dengan yang non SOP itu. Dan itu kopi itu keren banget ya, beda cara perlakuannya sedikit udah beda jenis jadinya ya, beda betul. ini beda ya. rasa ya, beda rasa terus kan. Wah, keren banget. Jadi selama belajar itu berarti Mbak Uyun banyak nyari literatur gitu ya? Iya, tentu. Maksudnya ada nggak itu siapa gitu yang menginspirasi gitu untuk bikin ini, atau memang acak aja gitu nyari? Jadi saat itu saya lihat potensi kopi Dusun Puning ini kan banyak. Sementara income juga sedikit gitu kan. Gitu. Dan hanya orang tertentu yang memang apa ya namanya, bisa dibilang mengerti. Bukan. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa, yang mungkin luasan kebunnya lebih dari sekian hektar itu yang bisa income-nya banyak. Iya. Saya berpikir itu saat itu meskipun dengan lahan yang tidak sebanyak mereka, tapi income-nya jadi lebih banyak. Nah, alhamdulillah sekarang harga kopi jadi 2 kali lipat dari harga pada tahun itu. Kayaknya semua masyarakat di sini menerapkan SOP yang sama. Alhamdulillah iya. Iya, walaupun tadinya dibilang ribet ya. Iya, dibilang orang gila gitu kan, ngapain gitu kan. Iya, karena kopi itu kan merah, kuning, hijau itu kan harus dipisahkan ya. Jadi alhamdulillah sekarang tuh teman-teman masyarakat Dusun Puning lebih banyak dan dominan ya. Ketika petik arabikanya juga petik selektif, dalam artian yang merah saja dipetik. Yang merah saja. Dan kemudian ketika petik robusta itu tunggu merah dulu baru dipetik. Dan kalaupun ada yang hijau sedikit itu disortir. Dipisahkan itu. Dan jemurnya juga di atas para-para gitu. Itu di sini tuh kopinya tuh 2 jenis itu ya? Di Dusun Puning ini ada 2 jenis saja. Ada kopi arabika dan kopi robusta. Arabika dan robusta. Nah, terus apa namanya? Tadi kan saya sering lihat green bean itu loh, Mbak. Iya, betul. Nah, itu kopi yang bagaimana itu yang kayak yang green bean? Iya, jadi istilah green bean itu sebenarnya untuk biji kopi. Oh, biji kopi yang secara keseluruhan yang belum disangrai, belum diapa-apain. Betul. Oh, jadi setelah green ada roast bean. Itu yang biji panggangnya. Yang udah dipanggang, terus berikutnya ada yang bubuk. Betul. Oke, seperti itu teman-teman. Karena saya juga penikmat kopi, tapi belum banyak paham tentang kopi. Karena saya punya teman di Sembalun, dia yang sering supply kopi ke saya. Saya cuman taunya itu kopi paling enak gitu. Karena saya yakin udah enak aja gitu. Terus tadi nyeruput ini, Mbak. Iya, ayo kita seruput. Aduh, luar biasa teman-teman, ini long black. Astaga, enak banget. Terus ini juga Mas, kita juga saat itu juga memikirkan nilai tambah ya dari produk kita yang ada di Dusun Puning. Lalu saya buatlah yang ini Mas, yang bubuk kemasan. Jadi gini kan, yang bubuk. Kita tidak hanya menjual sampai ke green bean, kita juga sampai ke produk jadinya yang siap minum. Yang siap
tinggal seduh gitu tinggal ya. seduh gitu. Oke. Jadi pada saat itu juga saya pingin itu Mas, ya bukan bukan merasa sok menjadi pahlawan, bukan. Iya, iya. Karena paham. pada saat itu saya ingin itu masyarakat itu generasi penerusnya itu jangan sampai ada yang tidak sekolah. Iya. Jadi kan dulu kan orang mungkin bilang karena minimnya harga kopi itu kan nggak bisa sekolah. Iya, biaya sekolah Ya, tinggi, biaya sekolah terus tinggi. pendapatan kecil Iya, gitu. di kota harus ngekos, Iya. kemudian biaya pendidikan juga semakin tua kan semakin meningkat ya. Jadi saya pikir bahwa bagaimana ini. Nah ternyata dengan menerapkan kopi SOP itu, petik merah itu bisa meningkatkan nilai harga produk kita yang ada di sini. Jadi tidak ada alasan lagi orang itu tidak menyekolahkan Iya. anaknya. Emang dulu tuh Mbak belum ada yang ngasih tahu ya SOP kopi itu ya. Yang beli kopi itu loh, yang tempat jualnya itu emang mereka nggak ngasih tahu kayak orang-orang tua kita di sini, maksudnya Belum ada belum saat ada itu. ya? Iya. Jadi saat itu saya nyari. Saat berarti itu. yang pas setelah Mbak Yun menerapkan SOP kopi itu jualnya tuh berarti nyari-nyari Jadi kan ini ya berarti ya. misalkan kayak ke coffee shop gitu kan. Oh. Saya ada kopi bagus nih. Iya, Iyakah iya, bagus gitu kan? Iya, iya, Iya sampel nih dulu. bagus, sampel dulu. Kemudian juga ada investor-investor yang memang notabene memang beli kopi, saya kenalkan ini loh kopi yang bagus nih kualitasnya gitu kan. Iyakah bagus gitu kan? Iya, iya, Kasihlah sampel. Perjuangannya emang panjang ya. Iya dari 2012. Iya, maksudnya perjuangan dari menerapkan SOP setelah diterapkan juga harus nyari pembeli juga yang memang gitu kan. khusus beli kopi yang Itu pun ini. nggak langsung dapat karena pasti ada trial and errornya dulu. Banyak. Banyak ternyata ya. Iya. Iya, tapi alhamdulillah akhirnya masyarakat semua di sini menerapkan SOP itu Iya. dan akhirnya ketemu harga kopi yang maksimal gitu. Kemudian kita juga ikut event Mas Ikut untuk event. membuktikan Oke. itu. Nah orang kan Iya, betul, iyakah betul. kopinya itu enak gitu kan? Nah iyakah benar enak? Lalu kita ikut yang namanya kontes kopi specialty Indonesia. Yang namanya specialty berarti kan sudah SOP banget. Iya, tuh. iya. Nah, kita ikut dan alhamdulillah kopi kita ternyata saat itu kan yang diminta ada 2 kopi robusta sama kopi arabica. Ya. Saya kirim nih dua-duanya dari hasil kita ngolah di sini bersama masyarakat di sini. Kirim yang saat itu kopi robusta kita juga kirim, kemudian kopi arabica kita juga kirim dan ternyata usaha tidak mengkhianati hasil ya. Iya. Kita dapat juara. Juara berapa Mbak? Juara 2 sama juara 3. Wah, keren. Jadi yang SOP-nya udah arabicanya bener banget berarti kan? jadi untuk mempantaskan diri kan pembuktian juga kan iya. ya. Nah, alhamdulillah arabica kita itu juara 2, kemudian robusta kita itu juara 3. Arabica gitu. Arabica. Yang menang? Yang menang Gayo? itu bukan dari Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, Ya, ada Pagar Alam juga menang. Pagar Alam. Jadi pada saat itu bukan hanya 1-2 kopi dari Indonesia, tapi yang namanya ikut kontes kopi kan semuanya. Semuanya. Menurut dari panitia sih, itu ada sekitar 400-an lebih Wow. dari seluruh Indonesia. Dan penilainya itu bukan hanya dari Bukan nasional, sembarangan. ada dari Jerman, dari Rusia juga, dari Belanda juga ada. Ya. Jadi ini poin pentingnya nih teman-teman, ikut lomba ini ya, tentang ikut Iya. lomba itu bukan semata-mata karena kita untuk dapat hadiah ya. Betul. Benar. Jadi banyak orang berpikir tuh ikut lomba tuh karena lihat hadiahnya. Bukan. Bukan, padahal yang sebenarnya itu lomba itu adalah salah satu pembuktian ke diri kita sendiri. Betul. Kadang-kadang bahwa yang kita racik, yang kita buat itu sebenarnya sudah memenuhi standar, sudah bagus gitu. Betul, Mas, betul. Betul ya, kayak gitu ya. Jadi pada Iya. saat itu ikut lomba bukan, kan memang ada sih hadiahnya ya. Ya, itu Dan bonus lah. lumayan. Saya pikir kalau hanya untuk dapat nominal itu mungkin bisa ya dengan berusaha di sini, tapi untuk mempantaskan diri kita harus ikut itu. Betul. Karena dari situ tuh bahkan kita bisa dapat lebih dari hadiahnya. Maksudnya pengakuan orang Betul. gitu, terus kepercayaan Kepercayaan orang. Iya. itu. Iya, karena jadi buat teman-teman yang punya usaha apapun itu, kalau misalnya ada gitu ya lomba gitu, ikut aja gitu. Ikut aja. Ikut aja. Itu satu poin penting nih dari Mbak betul. Iwin. Karena orang lain yang akan menilai, apalagi itu ahli kan. Betul. Betul sekali. Iya. Nah, terus Mbak, di Dusun Punik ini kan agak jauh ya dari Sumba. Tadi aja saya kesini tuh ya bisa dibilang nih podcast kita nih yang ternekat sih. Curam ya jalannya. Iya, saya sendirian melewati hutan, tebing, turun naik jalan gitu kan yang cukup ekstrim. Iya. Mbak Yun
pernah nggak berpikir untuk buka cabang, entah itu di Sumbawa atau di Mataram gitu Mbak? Karena ini surga banget, ini harus ada gitu. Kita kalau mau ke sini tuh untuk merasakan kopi ini kita harus, maksudnya kita bisa beli ya di sini, cuman Ya. racikannya itu loh kadang kan nggak sesuai sama ini gitu. Pernah nggak Mbak? Atau ada mungkin rencana gitu? Yang namanya bisnis Mas ya, Iya. kapal ini kan usaha yang saya bilang berbasis kemasyarakatan ya, Iya, iya. untuk kesejahteraan bersama itu kan. Jadi supaya orang bisa menikmati dimanapun, niat untuk membuka cabang entah itu di kota, di kecamatan atau di mana saja, secara nasional mungkin saya juga Iya, pernah iya, iya. berpikir gitu kan. Dan memang di tiap tahun di rencana-rencana atau plan-plan bisnis itu memang saya terapkan itu, entah itu akan berhasil cepat atau tidak, yang jelas untuk berpikir membuka cabang, membuka outlet dimanapun itu memang Memang ada ya? ada Ada. pasti, tanpa harus mematikannya di sini ya. Iya, gitu. iya. Ini kan kalau mau lebih dapat taste-nya tuh ke sini gitu. Iya. Tapi kalau emang nggak sempat bisa di Bisa, outlet itu. yang lain gitu kan. Itu Iya. maksudnya. Iya. Karena kalau emang mau dapat taste yang wah, luar biasa selain kopi juga suasana ya emang di sini sih paling Iya. pas gitu. Jadi memang kita konsepnya yang di Dusun Punik ini ngopi di kebun kopi memang. Jadi orang itu ngopi sambil lihat pohon kopinya mungkin. Iya, Kemudian betul. pas panen orang bisa datang ngopi ke Bisa sini, panen ikut. juga. Nah, itu gitu. juga salah satu nilai tambah tuh dan edukasi juga kan. Betul. Nah, itu luar biasa. Jadi orang ke sini juga bisa belajar bagaimana cara mengolah kopi yang baik dan benar itu. Kita juga Bisa ini. nanya-nanya juga sama Mas Herman. Iya. Jadi sejauh ini udah punya pegawai juga di sini. Untuk yang sortir, kemudian untuk yang petik, iya. Beda-beda orang. Karena kan memang kita nggak bisa sendiri. Akhirnya kan memberikan ilmu kepada orang-orang Iya. ini Karena kan. selain marwah dulu ya, selain untuk mensejahterakan masyarakat, juga saya pingin itu membuka lapangan pekerjaan meskipun nggak skala besar ya. Betul, betul. Satu saja yang bisa Satu kita saja itu kasih sudah. lapangan pekerjaan sudah bisa membantu satu nyawa kan. Betul. Nah, Dan itu apalagi membahagiakan ya, Mbak. iya betul. Betul. Dan saya lihat tadi itu di situ tuh banyak banget, Mbak, penghargaannya. Aduh, itu apa aja sih, Mbak? Udah kemana aja nih Kopi Punik? Iya. Jadi setiap Kalau gaungnya ada tuh luar biasa nih Kopi Punik Iya. nih. Jadi setiap ada lomba itu saya tetap ikut. Saya tidak Oke. memikirkan apakah saya akan menang atau Menang tidak. apa enggak ya? Yang penting saya ikut. Kalau saya menang berarti saya bisa gitu kan. Iya, Nah, iya. dan memang bisa mendapatkan itu. Dan sejauh ini kalau misalkan ada event-event kopi, kemudian festival-festival kopi, saya pasti ikut. Bazar kopi pasti ikut. Pasti ikut. Kemudian kemarin ada lomba wirausaha muda Iya, NTB, iya. saya juga ikut gitu. Oke. Dan di situ kemarin waktu itu juara 1 ya? Alhamdulillah juara Wah, satu. juara 1 keren. Kan ada tahap-tahapnya ya. Itu Ada tahapnya luar biasa. Iya. Itu dari berapa tuh? Ratusan jadi Iya. 50 ya. Ya, saya nggak nyangka sih Mas pas bisa menang karena memang pesertanya luar biasa. Saya, Iya, betul, saya betul. sampai minder saat Betul, itu. betul. Wih, luar biasa ya pesertanya. Saya sampai minder sama diri sendiri. Aduh, mereka itu hebat-hebat sekali Iya, gitu betul, kan. itu betul sekali dan jurinya juga Wih. nggak ecek-ecek, maksudnya kita dites Iya. segala macam, dicek barangnya, produknya, Sampai terus saya gugup saat itu. Aduh. luar biasa itu, apalagi apa namanya tuh yang elevator speech itu, wah, Iya, untuk nyari investor itu luar biasa itu. luar biasa Mas ya. Aduh, pengalaman Dan di situ memang Apalagi jadi juara 1, Mbak, Alhamdulillah. keren banget sih. Iya. Jadi Kopi Punik ini kemarin juga sempat ikut ke Turki, Mas. Ke Turki, Iya. wow, Jadi di Turki itu di tahun 2021 itu ada festival kopi Istanbul, Mm-mm. The Coffee Istanbul namanya. Itu ada beberapa negara yang ikut dan memang ternyata sampai di sana perusahaan-perusahaan besar yang ikut gitu. Jadi pas kita bisa sampai di sana sangat luar biasa, Mas. Itu Iya. Indonesia yang mewakili, Jadi yang saat itu kita mewakili Indonesia. wah, Nah, keren banget. jadi banyak sampai saya bandingkan kopi-kopi kita dengan kopi Brazil di sana, Kolombia, Nggak Ethiopia, kalah ya, nggak kalah. nggak kalah, Dan luar biasa. saya bisa katakan bukan maksud ini ya, ternyata favorit di sana kopi Wow. kita. Ini kan sesuatu yang baru mungkin bagi Mm-mm, mereka ya. mm-mm. Selama ini mungkin mereka nggak menyangka. Iya, gitu kan. iya, ini Ternyata lebih otentik Iya. gitu ya. nggak kalah Mas, benar. Dari segi fisik green bean-nya, kemudian fisik roast bean-nya, kemudian taste-nya kita nggak kalah. Dan ternyata untuk bisa bersaing di skala dunia pun kita mampu sebenarnya. Mampu sebenarnya ya. Tinggal siap-siap aja nih produksi banyak gitu. Wow.
Walaupun di era sekarang sebenarnya kita udah nggak perlu ngomong lagi ya bahwa kolaborasi itu penting, tapi masih banyak orang yang mau bersaing gitu. Jadi Itu saya lebih juga bagus. berteman dengan kopi Tambora, kopi Tepal, kemudian kopi Batu Dulang, kemudian kopi Renjani, kopi Rempek, kopi Sajang, kopi Sembalun, mungkin saya juga berteman dengan mereka dan kita juga di satu grup. Saling sharing berarti Iya. ya.